Selamat siang Bu Dwi. Terima kasih atas waktunya dan juga sudah meluangkan waktu mau diskusi tentang pengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Ini sebenarnya tugas saya di Guru Penggerak. Kemudian untuk mempersingkat waktu, Pak Roman mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rohman. Saat ini bekerja sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Ujung Merep. Silakan, apa yang bisa nanti dapat membantu panjenengan akan saya jawab sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah sini. Terima kasih sekali. Langsung aja, Pak. Silakan, monggo. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral, Pak? Terima kasih. Dalam mengidentifikasi kasus atau kejadian di sekolah kami, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, ini berdasarkan pada kondisi atau situasinya. Apabila nanti ada dua pihak yang saling berkepentingan, di situ benar dan benar, itu berarti nanti masuk dalam kategori dilema etika. Apabila nanti ada benar dan salah, ini masuk dalam kategori bujukan moral yang menyangkut kaitan dengan hukum. Sudah tepat sekali. Kemudian, dapatkah Bapak menceritakan sedikit saja kasus dilema etika yang pernah ada di sekolah Bapak ini? Terima kasih. Saat saya pertama kali ditugaskan di SD Negeri 1 Ujung Merep pada tanggal 11 April tahun 2022, saya mendapat laporan dari Dewan Guru bahwa ada salah satu siswa kami yang sudah lama tidak bersekolah, sehingga masuk dalam kategori ATS, anak tidak sekolah. Nah, di situ kami berusaha untuk memberikan motivasi pada siswa tersebut supaya mau bersekolah kembali. Ini pada satu sisi benar, pada sisi yang lain juga benar bahwa sekolah mempunyai peraturan bahwa anak yang sudah lama tidak masuk sekolah ini secara peraturan harus dikeluarkan dari sekolah. Itu benar-benar kami alami dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa teratasi dengan berbagai tindak lanjut yang nanti atau yang dulu sudah kita terapkan di sekolah ini. Ya, tapi semua pihak tidak ada yang dirugikan ya, Pak? Alhamdulillah sementara belum ada. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Terima kasih. Saya selaku pemimpin atau yang menggerakkan rekan-rekan yang ada di sekolah ini dalam mengambil keputusan tentunya melalui pertimbangan yang matang. Kemudian kita juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, dari kepala sekolah, bapak ibu guru, siswa, orang tua, komite, pengawas sekolah maupun pihak-pihak eksternal. Ujungnya nanti apabila tingkat permasalahannya semakin tinggi, kita serahkan kepada pihak eksternal, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Tetapi selama permasalahan itu bisa diselesaikan, kita mengupayakan diselesaikan secara internal sekolah. Luar biasa, berarti ini kolaborasi dari semua pemangku Ya, kita di sini semua berkolaborasi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik, walaupun nanti eksekusinya tetap yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya, yang pertama kita tentukan dulu situasinya,
bagaimana seperti apa permasalahan dalam etika tersebut. Kemudian yang kedua, kita mendalami permasalahan tersebut, menggali fakta-fakta yang sangat mendukung sehingga permasalahan tersebut bisa bernilai dan bisa kita gali permasalahan kebenarannya. Yang ketiga, kami bermusyawarah, berembuk bagaimana atau siapa saja pihak-pihak yang harus kita libatkan dengan mengukur kadar permasalahan tersebut. Kalau permasalahan itu hanya cukup diselesaikan oleh internal sekolah, kita juga hanya melibatkan internal sekolah saja. Kemudian kita menawarkan berbagai alternatif atau solusi-solusi yang kemudian nanti kita pilih di antara alternatif tersebut solusi mana yang terbaik yang nantinya bisa memberikan keputusan yang bisa diterima oleh berbagai pihak dalam etika moral tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Terima kasih. Hal-hal yang paling efektif itu kalau kita memutuskan segala sesuatunya itu berdasarkan musyawarah, kolaborasi bersama pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Di sini kepala sekolah dengan mengambil atau memberikan keputusan yang terbaik ini harus bisa menerima berbagai masukan-masukan usulan dari semua pihak yang berkepentingan sehingga nanti keputusan yang diambil benar-benar tepat dan bisa diterima oleh semua pihak. Ya, luar biasa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Terima kasih. Semua hal itu adalah merupakan tantangan karena di situ ada berbagai kepentingan yang harus bisa diakomodir. Di situ sebagai seorang kepala sekolah maupun pemimpin pembelajaran ini harus bisa mengambil sebuah tindakan putusan yang tepat tanpa harus melukai salah satu pihak yang sedang bersengketa atau mengalami dilema etika. Benar sekali, Pak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Maksudnya prosedurnya seperti apa? Terima kasih. Untuk jadwal yang permanen atau tetap ini sementara belum ada, tapi kami menggunakan jadwal insidentil. Nah, ketika muncul suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, ini nanti kita musyawarahkan di lingkup internal sekolah terlebih dahulu, bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan, langkahnya bagaimana, prosedur yang dilaksanakan. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dalam musyawarah itu yang pertama kita harus bisa menggali, mendalami permasalahan tersebut sehingga diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya, bukan sesuatu yang tidak benar. Setelah fakta-fakta itu kita peroleh, kita cari alternatif solusinya bersama-sama melalui musyawarah di internal sekolah ini. Tindakan-tindakan apa yang nanti paling tepat kita laksanakan. Baru setelah itu kita adakan evaluasi refleksi bagaimana tindakan yang kita lakukan, apakah sudah mencerminkan suatu penyelesaian permasalahan tersebut, dan di masa-masa yang akan datang apabila terdapat atau terjadi kasus dilema etika kembali, kita bisa memberikan solusi-solusi yang lebih baik lagi. Iya, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini, Pak? Ya, tentunya saya bekerja ini sangat didukung oleh pihak-pihak terkait. Dari pihak internal sekolah ini yang sangat mendukung adalah
peran dewan gurunya, komite sekolah, perangkat desa, masyarakat, orang tua maupun siswanya. Kemudian dari pihak eksternal nanti ada pengawas sekolah, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dan lain sebagainya. Pihak-pihak tersebut ini sangat mendukung, sangat menjadi acuan dalam kami menentukan suatu sebuah keputusan. Tentunya pertimbangan-pertimbangan dari mereka saya jadikan rujukan. Selain itu, saya juga harus secara spiritual dalam mengambil keputusan dan juga berkonsultasi pada Tuhan kita apa nanti jalan yang terbaik, keputusan terbaik yang bisa memberikan jalan keluar yang bisa diterima oleh semua pihak. Luar biasa. Ini mungkin terakhir ya Pak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Pembelajaran yang sangat bermakna, yang sangat berguna, yang bisa kita petik bahwa seorang pemimpin pembelajaran itu harus bisa menggerakkan orang lain, harus bisa menerima masukan dari berbagai pihak, harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak, sehingga tindakannya, perilakunya, keputusannya dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ini, bisa berguna, bermanfaat dengan mengedepankan moral etika di atas segala-galanya. Terima kasih sekali Pak Rohman. Sama-sama. Mungkin pengalaman ini bisa menjadi kedepannya saya terapkan pada saya nanti di dunia yang nyata seperti yang saya nanti akan lakukan juga, mengambil keputusan yang tepat dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih sekali. Sama-sama. Selamat siang Pak Rohman. Selamat siang.